Ingkang keempat, wa qauluhu utawi ucapane kanjeng Nabi, dawuhane kanjeng Nabi, wa hinaka qabla faqrika, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Manfaatkan masa kekayaanmu ketika kamu memiliki kekayaan sebelum datang masa fakirmu, ketika engkau benar-benar tidak memiliki harta atau ketika hartamu itu masih sedikit. Dan manfaatkan ketika hartamu itu masih banyak sebelum datang masa di mana hartamu itu tinggal sedikit. Yakni ngersakaken sabdane Nabi, iza kunta nalikane ana sira iku radiyan ridho bima kelawan barang atakan maringi ing sira sapa Allah Gusti Allah minal kuti bayane saking peparen, saking bahan pangan. Fahtanin mongko nggunakaken sira salika ing mengkono-mengkono kayuhan mau ing terhadap pemberian Allah mau. Wa takmak lan ojo tomak sira bima ing dalem barang fi aidinasi ing dalem pira-pira tangane manungsa. Niki penjelasan ingkang keempat dari hadisnya Rasulullah. Penjelasan ingkang nomor sekawan gitu. Dari hadisnya Rasulullah, manfaatkan masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Niku maksudnya ketika seseorang itu ridho, ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya, berarti ia itu sudah menjadi orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu tidak harus memiliki yang banyak harta. Orang yang kaya itu menurut pengarang kitab ini adalah orang yang ridho, ikhlas terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya. Dan ia gunakan keridhoan itu untuk bersyukur kepada Allah, dan ia tidak tamak. Tamak niku tomak niku. Berharap pemberian dari orang lain. Berharap pemberian dari tangan orang lain. Nah, ini kita tamak. Jadi ridho ikhlas terhadap pemberian dari Allah, dan ia bersyukur terhadap pemberian itu, ia gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan, dan tidak tamak, tidak berharap, tidak serakah. Tamak itu serakah. Definisi menurut yang sufi, tamak niku adalah orang yang berharap terhadap pemberian dari orang lain, orang yang berharap terhadap tangan manusia. Maksudnya tangan manusia itu pemberian dari orang lain, meskipun ia kaya, meskipun banyak harta gitu. Tapi kalau masih berharap terhadap pemberian orang lain, itu diartikan tamak. Mungkin diartikan tamak. Nah, menurut mazhab Imam Sofyan As-Sauri, itu gurune Imam Syafi'i, ini termasuk tabi'in, Imam Syekh Sofyan As-Sauri, lebih baik aku memiliki harta yang sangat banyak, ya, ribuan dirham itu sekitar miliaran. Lebih baik aku punya harta yang sangat banyak, miliaran, meskipun di dalam harta itu agak subhat dan aku besok dihisab oleh Allah, itu masih lebih baik daripada aku mengajarkan agama ke orang lain dan berharap imbalan kebaikan berupa upah dari orang lain. Niku mazhab Imam Sofyan As-Sauri. Jadi lebih baik aku punya harta yang banyak meskipun miliaran, dan di dalam harta itu meskipun agak subhat dan aku besok dihisab oleh Allah di hari akhir karena subhatnya harta itu masih lebih baik daripada saat aku mengajarkan agama kepada orang lain, aku berharap upah dari orang yang, nah itu berharap upah pemberian dari orang lain. Niku menurut Syekh Sofyan As-Sauri niku termasuk dulu. Niki mazhabe gurune Imam Syafi'i. Niku saking Makkah. Syekh Sofyan As-Sauri termasuk seorang tabi'in niku. Riwayat yang lain nggih wonten kisah Imam Ahmad bin Hanbal ketika berjalan ke pasar bertemu dengan Syekh Abu Ayyub
Syekh Abu Ayyub niku seorang sufi yang kerjanya niku mengangkat barang-barang yang di pasar. Syekh Abu Ayyub niku seorang sufi tapi kerjaannya niku mengangkat barang yang di pasar untuk diantarkan ke rumah pembelinya. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal itu membeli suatu karung gandum, dan kemudian minta tolong kepada Syekh Abu Ayyub untuk diantarkan ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, Abu Ayyub itu merasakan harumnya aroma roti yang sudah masak. Karena anaknya, putranya Imam Ahmad bin Hanbal itu memasak roti dengan aroma yang sangat harum. Akibat aroma yang harum itu timbul rasa keinginan Abu Ayyub itu untuk dibeli roti itu. Jadi ada keinginan dalam hatinya itu agar dibeli roti yang sangat nikmat itu. Jadi ketika sampai ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ditaruhnya bahan gandum tersebut, kemudian putranya Imam Ahmad bin Hanbal datang dan memberikan roti yang sudah masak tadi. Wahai Abu Ayyub, ini ada sebagian roti yang sudah kami masak, silakan kamu makan. Langsung ditolak sama Abu Ayyub. Tidak, terima kasih. Kemudian beliau pergi. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, wahai anakku, sesungguhnya Abu Ayyub itu adalah seorang ulama yang zuhud. Beliau melawan hatinya, nafsunya agar tidak tamak. Jadi saat keinginan itu muncul, ia menolak. Jadi ketika dia sudah putus asa, kurang dalam kondisi putus asa, tidak mendapatkan roti, akhirnya kejarlah dia karena dia sudah menghilangkan tamak yang ada di dalam hatinya. Baru dikejar sama muridnya, sama putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Baru dia mau untuk menerima roti tersebut. Jadi ketika muncul rasa tamak, keinginan untuk dibeli, dia berusaha untuk menolak, jadi melawan nafsunya. Tapi ketika nafsunya itu sudah hilang, sudah putus asa, baru dia mau menerima pembelian tersebut. Nah, itu contoh dari Syekh Abu Ayyub ini. Itu melawan nafsunya agar rasa tamaknya hilang terlebih dahulu. Ketika rasa tamaknya sudah hilang, kemudian dia balik, sudah putus asa, sudah tidak berharap untuk dibeli lagi, baru dia mau menerima saat dibeli oleh putranya Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi seperti itu cara ulama untuk menghilangkan nafsu tamak ini seperti ini. Jadi ketika nafsu itu muncul, dia menolaknya. Ketika nafsu itu sudah tidak muncul lagi, ketika sudah putus asa, sudah tidak mendapat apa-apa, baru dikejar oleh dan mau menerimanya, baru menerimanya. Nah, itu contoh dari ulama-ulama zaman dahulu, ulama salaf untuk melawan tamak yang ada di dalam hatinya. Itu keinginan. Ini ulama. Jadi merasa kaya itu dengan cara ridho terhadap apa yang diberikan Allah kepadanya dan tidak pernah berharap pemberian dari orang lain. Ini kok orang yang kaya, meskipun punya banyak harta, tapi kalau dia masih berharap diberi oleh orang lain, masih berharap pemberian dari orang lain, maka itu masih belum dikatakan orang yang kaya. Ini menurut pengalaman kita tentu. Jadi orang yang kaya itu yaitu orang yang selalu ikhlas ridho terhadap apa saja yang telah diberikan Allah kepadanya dan tidak pernah berharap pemberian dari orang lain. Jadi penjelasan yang terakhir nomor 5, wa qauluhu lan ucapane kanjeng Nabi, dawuhe kanjeng Nabi, wa hayataka lan mangsa urip sira qabla mautika ing dalem mangsa mati sira. Manfaatkan masa hidupmu ketika engkau masih hidup sebelum datang masa matimu. Wa anna rajula sak temene wong lanang madama selagine langgeng sapa raja hayat ing urip yak diu iku kuwasa sapa wong lanang mau al amali ing atase nglakoni amal
Faiza mata mongko nalikan wis mati sapa wong mau in koto amake pedhot mongko putus apa amaluhu amale wong mau. Bayang bagi mongko sayujo sebaiknya kaya mukminina paling wong mukmin Allah yudhon ing yen to ora niat-niataken sapa mukmin mau ayamahu ing dina-dina wong mukmin alfaniyata kelawan mangsa kang rusak saiki wayah tanima lan gunakaken sapa mukmin ayamahu ing dina wong mukmin al-baqiyata untuk masalah pelangganan di akhirat besok. Jadi maksud dari hadis Nabi yang kelima, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu, karena seseorang yang masih hidup itu masih memiliki kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ini poin yang paling penting yang nomor 5 ini. Kalau orang sibuk kan masih bisa untuk senggang lagi. Orang sakit masih bisa untuk sehat lagi, maksudnya. Orang yang sakit masih bisa kaya lagi. Tapi orang yang sudah mati sudah tidak mungkin bisa hidup lagi. Jadi ini poin yang penting nomor 5 ini, ketika kita masih hidup, gunakan amal kebaikan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Karena ketika seseorang itu sudah mati, maka dia untuk melakukan kebaikan itu sudah terputus dari dirinya sendiri, meskipun dia bisa dapat kebaikan dari orang lain. Alam kubur, alam barzah itu masih bisa menerima kebaikan dari orang lain, tapi untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri itu dia sudah tidak bisa. Soalnya masih belum alam akhirat. Kalau sudah alam akhirat, yaitu hari yang dimana tidak bisa memberi manfaat hartamu dan anakmu. Niku hari akhirat, bukan alam barzah. Ini banyak yang salah paham, yang garis keras menganggap bahwa niku alam barzah, dan alam barzah niku baik anaknya yang mau mendoakan atau hartanya yang disedekahkan itu masih bisa memberi manfaat untuk dia, tapi dia nggak bisa berjuang dari dirinya sendiri, itu nggak bisa, tapi bisa dibantu dari hartanya yang ditinggalkan, dari anak-anaknya yang ditinggalkan, itu masih manfaat. Jadi ayat Allah tentang al-yauma la yanfa'u malu wala banun itu maksudnya adalah hari di mana anak-anakmu, harta-hartamu tidak bisa memberi manfaat untukmu. Ini alam akhirat, bukan alam barzah. Alam barzah itu alam penantian, alam kealian, tapi masih bisa memberi manfaat, bisa dapat manfaat dari yang masih hidup. Karena itu belum kiamat ya. Kalau sudah kiamat berarti sudah terputus semua, sudah tidak bisa bertambah lagi. Nah ini kalau selama masih alam barzah berarti masih ada kesempatan untuk baik. Jadi ayat itu hanya untuk saat hari kiamat, al-yauma yanfa'u malu wala banun, yaitu hari di mana tidak bisa memberi manfaat baik anak-anakmu maupun harta-hartamu. Itu ketika hari kiamat. Tapi tidak berlaku ketika di alam barzah. Alam barzah hartanya yang dia tinggalkan, anak-anaknya yang dia tinggalkan itu masih bisa memberi manfaat untuknya. Tapi dia beribadah sendiri sudah tidak bisa. Niku kaidah alam barzah itu. Jadi orang yang sudah mati, ketika ia berbuat kebaikan dari dirinya sendiri dia tidak bisa, tapi bisa menerima kebaikan dari orang lain. Itu maksudnya. Nah ini hadis satu Nabi bahwa kita diharuskan untuk waspada, memanfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5 hal yang lain. Itu mau. Ini yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Karena masa tua itu masa muda itu masa yang bisa memiliki kekuatan yang lebih daripada masa tua. Jadi untuk beribadah lebih banyak itu masih bisa. Dan yang kedua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Orang yang sehat itu masih bisa banyak berbuat kebaikan daripada orang yang sudah sakit. Dan yang ketiga, masa senggangmu sebelum masa sibukmu. Jadi dalam setiap hari kita itu masih ada waktu senggang dan ada waktu sibuk.
Jadi manfaatkan waktu senggang itu untuk berbuat kebaikan sebelum datang masa sibuk. Jadi ketika masa sibuk, maka kebaikan itu bisa menjadi terbatas. Dan yang keempat, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Jadi gunakan semampu kita, harta kita untuk kebaikan, untuk ridho terhadap pemberian Allah, ya, dan tidak pernah berharap pemberian orang lain, ya, sebelum ini mau masa fakirmu. Masa fakirmu itu gini, seorang yang sudah berharap terhadap pemberian orang lain, sudah tidak, keridhaannya kepada Allah itu menjadi berkurang. Dan yang kelima, yang paling penting, gunakan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Ini yang paling penting, bahwa ketika seseorang sudah meninggal dunia, dia sudah tidak bisa lagi untuk berbuat kebaikan dari dirinya sendiri, tapi bisa menerima kebaikan dari orang lain. Itu alam basa. Itu menurut. Dimaksudkan itu sama dunia alam basa. Jadi setelah kiamat. Iya, sama dunia kiamat. Itu doa dari manapun nggak masuk nafsu. Iya, nafsu. Iya. Yauma yafiru min akhi, kan menulis. Di mana hari itu saudara akan saling menjauh dari saudaranya sendiri. Wa ummi wa abi, dan dari ibu bapaknya sama-sama tidak akan bisa menolong. Wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani, dan dari kekasihnya, dari istrinya atau suaminya dan anak-anaknya sama-sama tidak bisa menolong. Niku hari akhirat. Jadi niku ditujukan untuk pengertian hari akhirat. Termasuk ayat mau, di mana hari yang tidak bisa bermanfaat, al-yauma la yanfa'u malu wala banun, hari yang tidak bisa memberi manfaat hidup, baik harta-hartamu maupun anak-anakmu. Niku hari akhirat. Mboten alam bangsa. Niku beberapa yang menurut salah paham, dianggap niku pun alam bangsa. Nah, alam bangsa masih bisa memberi manfaat, masih bisa diberi manfaat. Karena ini pun alam penantian, alam menunggu. Jadi belum kiamat. Jadi masih dapat manfaat kebaikan terus ini. Sampai dumane kanjeng Nabi niku, Allahumma ja'al hayatan ziyadatan min kulli khair wa ja'al mautan rahatan min kulli syarri. Ya Allah, jadikan hidupku itu untuk senantiasa bertambahnya kebaikan, dan jadikan matiku itu untuk berhentinya keburukanku. Jadi jadikan hidupku itu untuk bertambahnya kebaikanku, dan jadikan matiku itu untuk berhentinya keburukan. Jadi ketika seseorang itu sudah mati kan berarti sudah tidak bisa berbuat buruk lagi. Makanya kadang kiai ini meskipun tiang sedo, meskipun tiang awam, tiang sing senengane mendem, mesti ini saya apa awam, mesti saya ini betul berarti ini tiang saya maksudnya sudah tidak bisa berbuat keburukan lagi. Nah, kan pun saya yang ini berarti kesempatan kiai untuk berbuat buruk itu sudah terputus. Ini berarti tiang ini saya. Nah, menurut kiai di awal maj'ali hayatan ziyadatan li min kulli khair. Niku doa asal kanjeng Nabi. Wa ja'ali mautan rahatan li min kulli syarri. Ya Allah, jadikanlah hidupku untuk senantiasa bertambahnya kebaikan, dan jadikan matiku untuk berhentinya keburukanku. Jadi dengan mati ini kita berharap itu keburukan kita itu sudah tidak bisa bertambah lagi. Jadi tidak ada dosa jariah lagi, yang ada hanya tinggal amal jariah saja, sudah tidak ada dosa jariah lagi. Itu doa saya dengan Nabi. Teman-teman mau ya? Angkat tangan. Teman-teman mau. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد محمد العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الصادق الأمين الخير والآفات ونجعل الفاتحة فتحة لكل سيئات وترفعنا في إنك أنت الرجال وترفعنا في من جميع الخيرات في أخيرات الحرامات وترفعنا في الرفع وفي الإسلام بدينا وفي محمد النبي ورسوله وبالقرآن إمام وخطابا ربنا سيدنا إلما وصفنا ما وجعلنا للمتقين إماما ربنا سيدنا إلما وصفنا ما وجعلنا للمتقين إماما ربنا سيدنا إلما وصفنا ما وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا ما وعدتنا وإنا من الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك